Ada dulu seorang pemuda disenengin sama raja, karena pemuda ini selalu melihat sisi baik dalam segala sesuatu dan yakin bahwa apapun yang terjadi semuanya khair, semua baik. Jadi dia tuh paling sering ngomong gini, kullu khair, semuanya yang terbaik. Ibu sekalian, kemana raja pergi dibawanya? Padahal dia bukan perdana menteri, bukan jenderal, bukan panglima, bukan anaknya perdana menteri, bukan siapa-siapa, rakyat jelata. Jadi sahabat sama si raja ini. Satu ketika ibu sekalian, dia dibawa pergi sama raja berburu. Namanya orang berburu kan gak deket-deketan, udah nyampe di tempatnya kan masing-masing Bu ya. Dia berburu kijang, berburu binatang yang bisa dimakan di satu tempat, raja pun begitu. Saat si pemuda ini lagi berburu, dia berdiri di belakangnya pohon, dia lihat ada sesuatu yang bergerak. Dikira sama dia kijang, dia pun segera memanah. Terdengar teriakan, orang. Yang teriak bukan binatang. Dia pun segeranya berlari ke sana. Ternyata panah tersebut mengenai sang raja, tangannya sampai bikin tangannya raja satu putus jarinya, salah satu jarinya. Wah, rajanya kesakitan, rajanya marah luar biasa. Saat rajanya marah, pemudanya bilang, maaf tuan raja, tapi tenang tuan raja, kullu khair. Kata raja, kullu khair apaan? Pulang ibu-ibu sekalian, gak jadi memanah. Tentu saja raja sambil dirawat, hal pertama yang dilakukan raja segera memasukkan pemuda tersebut ke dalam penjara. Orang yang telah membuat raja menjadi cacat, satu jarinya hilang. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, waktu berlalu. Setahun kemudian raja meskipun jarinya yang sebelah yang kiri tinggal 4, tapi bolehlah, masih bisa beliau pergi berburu kembali, tentu saja tanpa pemuda yang dulu sahabatnya ini, karena orang tersebut masih dalam penjara. Udah tutup buku dari pemuda itu, dia udah benci benar pemuda itu karena bikin jarinya dia tinggal 4. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saat dia berburunya kejauhan sampai masuk ke sebuah daerah yang subhanallah saat itu sedang terjadi penjajahan, sedang terjadi pemberontakan, sedang terjadi penjarahan yang dilakukan oleh kaum kanibal. Kaum kanibal itu orang makan orang. Rajanya udah kehabisan stok orang untuk jadi makanan, akhirnya kemudian menjarah dan menjajah. Ada satu kampung yang kemudian daerah tersebut diperangi dan orang-orangnya kemudian secara hidup-hidup diambil dan dipenjarakan untuk menjadi makanannya raja setiap berapa hari sekali. Salah satunya yang kena tawanan tersebut adalah raja itu tadi. Rajanya kena tawan kaum kanibal. Raja pun dipenjara bersama dengan orang-orang yang tiap hari dikasih makan. Tiap hari dikasih makan daging kambing, daging ayam, gitu. Digedein badannya. Nanti kalau udah mereka gemuk-gemuk diambilin jadi makanannya tuan raja. Ibu-ibu sekalian, jadi tiap hari tuh ada yang diambil, disembelih, kemudian bikin opor, rendang, gulai, dimasak kari, daging guling, oseng-oseng. Tiap hari nih, ibu-ibu sekalian, tiap hari. Jadi kalau udah dia datang nih, si algojonya datang mengambil salah satu, deg-degannya luar biasa. Hari itu yang diambil tuan raja ini tadi, wah, udah deh, deg-degan, mati jadi hari ini, jadi daging guling hari. Raja kemudian
dibuka bajunya, disisain kain penutup antara pusar lutut, disisain dikit aja penutup palingin, kemudian kayak binatang mau disembelih. Ambil si Algojo, pegang pedang, raja merem. Algojo kelihatan tangannya, tarik tangannya, lihat tangannya jari satu sempat. Udah mau siap-siap pun nggak jadi nih, siap-siap sembelih nggak jadi. Dia laporan kepada sang raja. Rajanya dia, Tuan, hari ini rencananya tukang masak mau bikin daging guling. Enak kelihatannya Tuan, dagingnya hari ini empuk. Dagingnya aja. Cuman masalahnya Tuan, saya tadi mau potong jarinya satu tinggal 4. Yang sebelah kiri, yang kanan sih lengkap saya liatin. Kaki-kaki semua lengkap, cuma tangannya doang sisa 4. Gimana Tuan? Rajanya bilang, nggak mau saya. Kalau makan yang cacat nanti jadi naas nasib kita. Nanti jadi sial nasib kita. Nggak usah, udah saya nggak mau yang itu. Jadi gimana Tuan? Ganti aja sama yang lain, ada banyak masih kita punya stok. Yaudah ganti yang lain. Yang tadi ini kita apain Tuan? Lepasin aja daripada ngerugiin kita mesti ngasih dia makan. Kan pikirnya cuma gitu aja Bu. Lepasin aja daripada ngerugiin kita mesti kasih makan. Algojonya balik. Ini kan raja ini kan nggak tahu-tahu nih. Dia pikir nih kenapa nih orang yang nyembelih saya. Dia melek lagi belum datang. Agak belum. Ini melek lagi orangnya datang. Waduh siap-siap. Dia udah pejem-pejem malah dilepasin iketannya. Habis itu terus dibangunin, dia bilang sana pergi. Saya nggak jadi disembelih, nggak jadi. Kenapa? Seneng sih nggak jadi disembelih. Tapi kenapa? Dia penasaran gitu. Kami nggak jadi nyembelih kamu hari ini karena Tuan Raja nggak mau sama kamu. Kenapa? Dia bilang pengen tahu gitu sebabnya. Dia bilang karena jari kamu sebelah cuma tinggal 4, kami nggak mau makan yang cacat. Wow, jadi gara-gara jari saya 4 nih. Alhamdulillah. Kuluher. Serius sekalian pulang dia. Alhamdulillah selamat sampai istana. Begitu nyampe di istana, hal pertama yang dia lakukan pergi ke penjara. Dia bebaskan sahabatnya. Itu dibebasin, alhamdulillah. Sahabatnya ini orang kalau kuluher, walaupun di penjara juga kuluher, kan gitu ya. Ibu, orang kalau hatinya bahagia penuh syukur, padang tandus serasa taman berbunga. Kan begitu? Begitu nggak? Orang Bu, kalau hatinya bahagia, dia tahu dia hamba Allah Ta'ala yang selalu berada dalam pandangan Allah, akan tahu apa yang harus dilakukan, bahkan ketika dia berada dalam penjara sekalipun. Jadi begitu lihat temennya baik-baik aja, rapi, benar, bagus, gitu kan? Penjara, tapi saya hamba Allah Ta'ala. Sholat gak tinggal, ibadah gak tinggal, semua tinggal. Tuan Raja, tangan udah sembuh. Dipelukin ke Tuan Raja. Maafin saya. Hari ini saya akan bebaskan kamu. Maafin saya. Saya udah penjarain kamu setahun. Gak apa-apa Tuan Raja. Saya bikin jari Tuan Raja jadi 4. Kemudian hukumannya saya masih di penjara, nggak dibunuh. Saya dikasih makan tiap hari, alhamdulillah, nggak harus kerja. Saya dikasih makan tiap hari. Dulu Tuan Raja cerita, saya jadi jarinya 4 ini ternyata yang nyelamatin saya. Andai tidak karena jari saya 4, hari ini saya udah jadi daging guling, udah jadi opor. Alhamdulillah saya selamat hari ini
kemudian dia ditahan sama kaum kanibal gini gitu. Katanya pemuda tersebut, "Kak gitu Tuan Raja, alhamdulillah saya sama Tuan Raja dipenjarain. Karena kalau saya gak dipenjara, Tuan Raja pasti ngajakin saya pergi berburu. Kalau saya ditangkap sama kaum kanibal, kalau Raja ditangkap sama Tuan kanibal, sama orang kanibal, saya bakalan ikut ketangkep juga. Kalau hari ini Tuan Raja selamat karena jari Tuan Raja empat, bakalannya saya gantiin Tuan Raja jadi kambing guling. Karena jari saya lengkap. Maka alhamdulillah, makasih Tuan Raja udah penjarain saya setahun ini. Yang terjadi dalam hidup kita meskipun beda cerita, tapi kurang lebih kayak begitu. Tenang aja. Kullu khair. Hari ini ada yang sakit, kullu khair. Hari ini keuntungan dagang gak seberapa, kullu khair. Gitu. Tahu atau tidak tahu hikmahnya, kita harus paham bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan adalah yang terbaik.